Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Pembangunan bisa juga diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi suatu negara dan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara yang berkembang. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memerlukan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Contoh berikutnya yaitu pembangunan jembatan. Pembangunan ini bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Ayo perhatikan gambar di samping. Menurutmu, apa tujuan dari pembangunan pada gambar tersebut? Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, seperti berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Tanggal penyampaian usulannya 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara, yaitu
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mulai menyampaikan usulannya, yaitu persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Tokoh berikutnya yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Soekarno tentang rumusan dasar negara yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Kedua, tidak menjelek-jelekkan budaya dari daerah lain. Ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Keempat,
mau mempelajari budaya daerah lain.